Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Sari Harap dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan pidana merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir karena bertujuan untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Ada 3 bentuk penegakan hukum lingkungan. Yang pertama, penegakan hukum lingkungan administrasi. Yang kedua, penegakan hukum lingkungan perdata. Dan yang ketiga, penegakan hukum lingkungan pidana. Penghukuman bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah, dan untuk menegakkan penderitaan atau pembalasan kepada si pelaku yang melakukan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan hidup tersebut. Macam-macam delik lingkungan ada 2, delik material dan delik formil. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang delik material. Delik material merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 angka 16, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Contoh dari pencemaran lingkungan ini salah satunya adalah pencemaran sungai. Apabila pencemaran itu mengakibatkan warga meninggal dan menimbulkan kerugian material, yaitu matinya ikan pada kerambah warga, maka berdasarkan peristiwa tersebut, jika pencemaran air sungai itu dilakukan secara sengaja dengan memasukkan limbah ke sungai, maka diancam pidana berdasarkan pasal 60 Junto dan pasal 104 Undang-Undang PPLH. Pasal 60 Undang-Undang PPLH, setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dan pasal 104 Undang-Undang PPLH yaitu setiap orang yang melakukan dumping dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Jadi, di dalam kasus pencemaran lingkungan ini apabila dilakukan secara sengaja dengan memasukkan limbah ke sungai, maka orang yang melakukan tindakan pidana tersebut dapat dipidana dengan penjara 3 tahun dan denda 3 miliar paling banyak. Selanjutnya masuk ke dalam perusakan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 angka 16, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Contoh perusakan lingkungan hidup ini salah satunya adalah perusakan hutan yang dilakukan dengan cara penebangan hutan secara liar. Dalam kasus ini, di dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan mengancam setiap orang yang melakukan penebangan liar di kawasan hutan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.
dan pidana denda paling sedikit 500 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.